Oke, teman-teman, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu Memorandum of Understanding atau MOU gitu ya. Pembuatan MOU ini nanti dia disesuaikan juga dengan kebutuhan ketika memang kepanitiaan yang membutuhkan untuk melakukan perjanjian dengan suatu lembaga. MOU ini nggak terbatas dalam konteks pencarian dana gitu ya, teman-teman. Nanti buat MOU ini juga bisa digunakan untuk perjanjian media partner atau misalkan program kerja bersama dan lain sebagainya gitu. Jadi cakupannya luas. Nah, untuk layout dokumennya ini juga belum diganti, masih proposal. Apa itu bisa disesuaikan aja gitu ya. Nah, nanti di bagian MOU itu ya, itu nanti kurang lebih ada juga kop gitu ya. Ada kop MOU-nya. Ini juga bukan kop surat sebenarnya itu, tapi kop MOU gitu. Atau bagian atas MOU-nya nanti ada header. Header ini diisi dengan logo gitu ya, ditempatkan di tengah, kemudian nama organisasi kepanitiaan ditulis tepat di bawah logo dengan format rata tengah ya. Nah, footernya sama, ada alamat, nomor email sama website. Nah, ini kalau misalnya contohnya gitu ya, teman-teman. Sini ada logo gitu ya. Bisa diubah logonya, logo PCIM-nya dengan logo kegiatan masing-masing kalau misalnya ada. Tapi kalau misalnya enggak, berarti menggunakan logo dari organisasi induk yang membawahinya. Itu. Nah, terus buat yang di sininya ada Memorandum of Understanding. Di bawahnya panitia kegiatan Milad ke-21 PCIM. Nah, ini contohnya gitu. Nah, ini diisi dengan nama kegiatan masing-masing dengan format panitia kegiatan plus nama kegiatannya. Ya, nah, kemudian muatan MOU-nya. Muatan MOU itu secara umum gitu ya, teman-teman. Pertama itu memuat tentang identitas para pihak, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat yang bertanda tangan di bawah ini, pertama nama Fulan Rojul Solihawi misalkan kayak gitu. Ini contoh aja ya. Jabatannya sebagai supervisor marketing. Nah, itu selaku pemegang kuasa dari PT Intan Bercahaya yang selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut pihak pertama, gitu ya, contohnya. Nah, terus jadi dijelasin siapa aja yang bersepakat di dalam naskah ini gitu. Kemudian ada Falam Syah, itu ketua pelaksana kegiatan Milad 21, ya, jadi pihak kedua misalnya. Nah, kedua pihak telah menyepakati hubungan kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan Tasmi Bil Goib, gitu ya, yang merupakan salah satu rangkaian acara Milad dengan aturan sebagai berikut. Pihak pertama bersedia menjadi sponsor pihak kedua dengan paket bla 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 bla. Gitu. Ini nanti dijelasin ketentuan-ketentuannya. Itu isi kesepahaman gitu ya. Nanti yang kedua itu masuknya isi kesepahaman yang kayak tadi, bulir-bulir kesepakatannya, bentuk dukungannya, pembagian peran dan tugas, kemudian benefit, batasan ruang lingkup kerjasama, gitu. Terus ya ada ketentuan tambahan gitu ya. Ini ketentuan tambahan. Perincian yang belum tercantum dalam MOU akan dimusyawarahkan kemudian dan akan menjadi adendum, gitu ya, dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini gitu. Nah, jadi eh itu ketentuan tambahan itu dicantumkan setelah penjelasan penjelasan isi kesepahaman. Nah, masa berlaku MOU ini juga harus jelas tanggalnya kapan dan berakhirnya kapan. Itu bisa berupa periode waktu tertentu atau terbatas pada waktu kegiatan. Nah, kemudian nanti di kolom tanda tangannya gitu ya. Ini buat posisinya gitu ya, teman-teman. Posisi itu pihak yang mengeluarkan MOU itu ditempatkan di sisi kanan sebagai pihak terakhir. Pihak penerima kesepahaman ditempatkan di sisi kiri. Gitu ya. Kemudian jika terlebih dari dua pihak, maka kolom tanda tangan ditata sejajar sesuai jumlah pihak. Nah, tapi tetap yang paling kanan itu adalah yang mengeluarkan MOU. Yang paling kiri setelah di tengah dan paling kiri itu nanti yang menerima MOU-nya. Nah, format tanda tangannya ditulis nama lengkap masing-masing, kemudian boleh menggunakan garis kosong untuk tanda tangan di atas nama, mencantumkan NBM bila ada. Garis kosong ini ya maksudnya. Garis kosong tuh kayak set gitu. Apa itu set? Nah, nih kayak gini. Nah, di atas garis kosong di atas nama. Nah, jadi ini pihak kedua gitu ya. Nah, ini buat yang mengeluarkan Yang mengeluarkan MOU-nya, yang ini yang menerima MOU-nya. Nah, ini buat footer gitu ya. Jadi ini struktur umumnya gitu. Ini struktur umum MOU. Oke. Nah, terus format tanda tangan.
stempel. Nah, jenis stempel juga ini yang digunakan itu kalau misalnya khususnya ya teman-teman, khususnya untuk apa pencarian dana itu sangat dimakruhkan gitu ya. Sangat tidak dianjurkan ketika menggunakan stempel organisasi untuk penggalangan dana. Alasannya sederhana sebenarnya teman-teman. Ya biar apa kesan yang diterima di luar gitu itu tidak ada kesan yang mengisyaratkan bahwa ya PCIM itu organisasi yang minta-minta kayak gitu, minta-minta donasi. Nah, makanya nanti modelnya itu tetap menggunakan apa stempel panitia kegiatan. Jadi stempel apa PCIM itu hanya digunakan untuk untuk apa administrasi atau dokumen-dokumen resmi seperti itu ya. Nah, terus posisi stempel ya sama posisi stempel seperti biasanya. Oke, itu kita beres terkait apa? Terkait MOU.